yang sama-sama kita muliakan yang ada di muka ini. Sahibul Fadilah Sayyidil Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, panitia pelaksana sekaligus pemimpin kita, insyaallah pemimpin kita di dunia sampai ke akhirat, amin. Kita doakan beliau semoga sehat afiat, panjang umur, rezeki lancar, betah di Bengalon. Urusan bini berdoa beliau terserah sidin seorang aja. Habib Hamid Assegaf dari Malang, apa dari mana? Bangil, beserta sahib beliau Habib Umar As-Sofi, spesial tamu kita dari Madura. Dari Madura, Habib Quraisy Az-Zahir, dan para habaib yang lainnya yang tadi sudah disebutkan Habib Zain beserta Syarifah, yang semuanya kita harapkan pandangan rahmat dari Allah berkat beliau. Kemudian para alim ulama yang awal barangkali saya sebutkan, khusus guru kita bersama Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hadi. Tuan Guru mana? Guru Jali hilang. Hendak disambat orangnya hilang. Kami kasih din. Dan para ketua alim ulama yang dimanapun berada, semuanya kita cintai dan kita sayangi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Habib Zain kasih saya gelar MSI, alhamdulillah. Tapi sebenarnya alhamdulillahnya tuh campur sedih juga, cuma terjemahannya lain. Masih satu istri, masihnya tuh sampai kapan wallahu alam, bingung juga kita. Beliau gelarnya ini takut juga kita mau kasih gelar ini. Nanti dicek di WA aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kami ada acara di 125, kemudian lanjut di Hambur Batu. Habib Zain mendekati saya, guru minta maaf, tolong isi pengajian sedikit, ceramah sedikit di majelis maulid. Seperti itu. Tadi siang lagi dilanjutkan beliau, kemudian guru jangan lupa malam isi tausiah. Saya sebenarnya ceramah di muka bubuhan wali-wali kayak pian ini ada juga rasa bahasa Indianya itu nervous kah apa namanya itu, sedikit canggung. Nah, tapi ini perintah guru kita yang mulia Habib Zain, kita bismillah lah, apa ada ala kadarnya apa yang bisa kita sampaikan kita sampaikan. Tapi mudah-mudahan semuanya manfaat. Tak lupa para pejabat dimanapun berada, orang tua kita, wabil khusus itu Pak Budi, Kades Sepaso Timur ya. Dan mungkin ada kades yang lain yang saya tidak melihat atau belum kenal, ya kita hormati semuanya. Kemudian adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti hadir Maulid Nabi? Kalau menurut penanggalan saat ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 22. Enggak, Rabiul Awal. Rabiul Awal. 17 sisa 13 hari lagi insyaallah ya. Kenapa kita mesti hadir perayaan Maulid seperti ini? Ini di dalam Al-Quran dijelaskan, karena seperti ini di majelis Maulid itu diceritakan tentang syama'il Nabi Muhammad, tentang keagungan Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Maka di majelis itu kita akan mengenal sosok Nabi Muhammad, dan insya Allah dengan pengenalan itu kita akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Di antara para rasul kami ceritakan wahai Muhammad, itu bertujuan untuk memperkokoh hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja Allah tarbiyah dengan sirah sejarah cerita para nabi terdahulu.
Apalagi kita umat Nabi Muhammad jauh lebih butuh, lebih perlu, lebih mengutamakan kepada sosok sirah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan alasan inilah kita hadir majlis maulid seperti ini dengan tujuan untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mendengarkan cerita tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita baca di awal maulid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad jaa'a. Di situ dimulai dengan, kalau orang belajar nahwu, huruf lam mauqi'ah lil qasam. Kemudian disambung lagi dengan qad harfu taukid. Jumlah huruf ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan, itu tujuannya. Laqad ja'akum, sungguh datang, min anfusikum, dari jiwa-jiwa kalian. Min anfusikum, sebahagian ulama memaknai min jinsikum bashar. Datang kepada kamu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang kepada kamu seorang rasul dari bangsa manusia juga. Apa maknanya? Supaya kita bisa meniru. Yang memimpin manusia juga harus manusia. Tidak mungkin yang memimpin manusia binatang. Tidak mungkin yang memimpin manusia malaikat. Tidak mungkin apalagi yang memimpin manusia jin. Wal'iyadzubillah. Maka qad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada lagi yang memaknai min anfusikum min qabilatikumul Arab. Dari kabilah orang Arab. Maka orang Arab tidak punya alasan, karena yang turun ini adalah nabi dari bangsa Arab tersendiri. Ketika beliau menyampaikan, orang Arab mesti sudah paham karena bahasanya yang dipakai sama. Qiraat lain membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Siti Fatimah putri Nabi. Kemudian Siti Aisyah istri Nabi, itu kalau baca ayat ini beliau dengan kalimah min anfusikum. Maknanya min asyrafikum, min afdalikum. Telah datang seorang rasul dari yang paling mulia di antara kalian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dengar maulidnya Guru Sekumpul, Allah yarham. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini qiraatnya Siti Fatimah bersama Siti Aisyah, yang dimaknai bahwa telah datang kepada kalian seorang rasul yang termulia di antara kalian semua. Kemudian siapa rasul ini? Beliau adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat sekali kalau kita umatnya ini mendapatkan kesusahan. Contoh, kita punya anak laki-laki, kemudian sampai masanya untuk dikhitan, disunat. Disunat ini jangan rancak-rancak, cukup sekali aja. Kalau sering-sering habis helmnya. Dikhitan, khitan itu sakit apa nyaman itu? Sakit kan? Besunat. Teriak anak sakit. Itu anak saya Muhammad itu sunat ya nak. Nanti bapak kasih mobil-mobilan remote dulu. Kelas berapa dulu Muhammad? Sunat kelas berapa dulu? Sunat kelas berapa?
Oh, bukan kelas. Masih bayi. Nanti Pak kasih mobilan. Enak sunat tuh enak. Mau dia sunat. Pas bersunat guru sobari bersunat. Sakit Pak. Nanti jangan disunat lagi ya. Itu. Sakit kan? Ini orang tua melihat anak tidak tega lihat sakit. Tidak tega melihat sakit, itu namanya azizun alaihi ma'anittum. Aziz, tapi ini harus dilakukan demi kebaikan si anak ini, untuk dia akan datang dan seterusnya. Itu makna azizun alaihi ma'anittum. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepada kita umatnya merasa tidak nyaman karena membawa takalif, membawa amanah, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan wahai Muhammad umatmu untuk salat, untuk zakat, untuk puasa. Nabi sebenarnya tidak tega melihat kita itu berberat-berat dalam bayar sedekah, dalam melaksanakan salat. Tapi ini harus dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk keselamatan kita, kemaslahatan kita nanti di negeri akhirat, hadirin. Itu makna azizun alaihi ma'anittum. Kemudian lanjutan ayatnya, harisun alaikum. Nabi begitu semangatnya untuk menjadikan kita orang baik. Haris, Nabi itu luar biasa, Masya Allah. Beliau korbankan jiwa dan raga, harta, semua yang beliau miliki untuk kebaikan kita. Itu makna daripada harisun alaikum. Satu hari Siti Fatimah putri beliau bikin roti. Bisa jual molah roti. Akhirnya masak roti itu. Keingatan Siti Fatimah ini mau ngasih bapak Nabi kita. Dibawalah rotinya ke rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayah, ini ada makanan. Apa itu Siti Fatimah? Ini roti. Khabbastuhu biyadi. Ku bikin dengan tangan sendiri. Ketika dicicipi oleh baginda Nabi Muhammad roti tersebut, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Inna hadza at-ta'am awwalu inna hadza la awwalu at-ta'am yadkhulu batna abika mundu yaumain. Wahai Fatimah, ketahuilah ini roti yang kumakan hari ini dari buatan tanganmu adalah roti pertama yang kumakan, makanan asupan pertama yang kumakan sejak 2 hari terakhir ini. Apa maknanya 2 hari Nabi tidak makan? Bukan Nabi orang yang tidak punya, tetapi Nabi mengorbankan jiwa dan dirinya untuk memperjuangkan kita, untuk keselamatan kita, hadirin. Sehingga beliau rela tidak makan. Beliau tidak memiliki rumah yang megah, tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak punya mobil mewah, tidak punya pakaian yang bagus, tidak punya makanan yang enak. Semuanya demi memikirkan kita umat Nabi Muhammad ini, hadirin. Itu makna daripada harisun alaikum. Bersemangat sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kita sebagai orang yang sempurna, orang yang baik. Kemudian bil mu'minin, ini insya Allah habis ayatnya, habis ini ya. Karena ada lagi kita nih mukaddimahnya aja. Namanya mukaddimah paham aja ya, jangan terlalu panjang dia. Jadi bil mu'minin rauf rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Ada ra'fah, ada rahmah. Seperti dikatakan oleh para ulama, rauf itu atau ra'fah itu daf'u ma la yadur. Kalau rahmah atau rahim itu raf'u ma yanfa'. Daf'u ma yadur atau salbu ma yadur, menolak mudarat, itu rauf. Kemudian rahim jalbu atau raf'u ma yanfa', menarik yang manfaat. Jadi sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dengan orang mukmin. Kita semua ini rauf, Nabi sangat kasih sayang, terutama menghindarkan diri kita daripada semua yang berbahaya buat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi tidak ingin kita mendapatkan musibah, bala, kesusahan di muka bumi sampai negeri akhirat nanti. Itu makna rauf yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada rahim.
Nabi ingin kita ini semuanya mendapat nikmat yang banyak. Jangan masuk ke neraka. Nabi ingin menarik kita untuk masuk ke dalam surga. Amin. Bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini sifat, karakter, sikap yang digambarkan oleh Allah melalui ayat ini, sifat milik pribadi Nabi Muhammad untuk kita semua sebagai hambanya, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Nabi berjuang habis-habisan untuk kita. Bukan hanya saat hidup beliau, sampai akhir hayat beliau pun beliau masih memperjuangkan kita supaya menjadi hamba, menjadi umat yang selamat. Selamat di dunia sampai di negeri akhirat kelak. Ketika Nabi di penghujung umur beliau sudah mulai sakit-sakitan, bahkan sakit yang lumayan parah dirasakan oleh baginda Nabi kita. Allah kirim malaikat pencabut ruh. Siapa namanya? Israel, bukan Omail. Israel turun dengan pakaian yang bagus, rupa yang indah, datang ke rumah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Allah buat Israel. Cabut ruhnya, ketuk pintunya, kalau dia izinkan masuk, kau masuk. Sesuai perintah, Israel tuh turun. Di depan pintu diketok oleh Israel. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Di dalam rumah Nabi sedang sakit, ada putri tercinta beliau Siti Fatimah mendengar ketukan pintu. Ini suara bingung, suara siapa ini? Dijawab oleh Siti Fatimah, wahai tuan, Nabi masyghul, Nabi sedang sibuk. Artinya jangan diganggu, balik aja, sudah pulang, tidak terima tamu hari ini. Padahal Nabi sudah kena sakit parah saat itu. Diketuk lagi oleh Israel. Ini Israel loh Pak, bukan sales yang datang ini. Israel permisi dengan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya ahla baitun nubuwah, adkhul, apa aku boleh masuk rumah? Kata Siti Fatimah, Nabi lagi sibuk, pulang aja. Diketuk lagi sampai yang ketiga. Nabi dengar. Fatimah, itu suara siapa yang ngetuk? Suara orang, tidak tahu siapa, pokoknya suara orang. Sudah ku bilang wahai abah, jangan masuk, abah lagi sakit. Ketukan ketiga, hadirin, Siti Fatimah itu sempat melihat ke orang yang di luar itu. Dia berbentuk Badui itu ya orang yang jauh dari halayak ramai. Dilihat Siti Fatimah, langsung sekejap itu jua washta'arra ra'si wa khafa qalbi. Kata Siti Fatimah, badanku saat itu juga langsung gemetar melihat orang itu. Baru melihat badannya, hati Siti Fatimah langsung gemetar. Ngerinya orang ini. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atadri na ya Fatimah, apa engkau tahu? Apakah engkau paham itu siapa wahai Fatimah? Kata Siti Fatimah, tidak tahu aku. La ya Rasulullah, huwa hadimul ladzat, dialah orang yang menghancurkan kenikmatan dunia ini. Wa qati'us syahwat, yang memotong akan hawa nafsu kita. Wa, apalagi sambungannya itu, wa mufarriqul jamaah, yang memisah kita semua, yakni malaikat Israel. Mendengar Israel yang datang dikatakan oleh Nabi, Siti Fatimah langsung nangis bukaan syadidah. Nangis sebehimat, pokoknya sudah nangis habis-habisan. Kalau bahasa kita tuh menggeraungkir. Menangis habis-habisan Siti Fatimah. Lalu didekati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, jangan menangis. Nanti yang akan mendatangiku lebih awal, mengiringi Nabi Muhammad mati juga, maksudnya wafat juga, adalah engkau yang lebih awal.
Jadi tidak terbukti setelah Nabi Muhammad meninggal, tidak lama kemudian Siti Fatimah yang nyusul juga ikut meninggal. Ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad, jangan khawatir, Siti Fatimah langsung senang. Kenapa? Tidak ingin lama-lama berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, Israel masuk, datang di hadapan Nabi. Israel bilang Nabi, anta zair au qabidan? Engkau datang mau ziarah ajakah, apa ingin mencabut ruhku? Jitu zairan wa qabidan in adhintali wa illa fa'arji. Aku datang ya Rasulullah ingin silaturahmi sekaligus mau cabut ruh. Itu pun juga kalau engkau izinkan aku. Lihat bagaimana tinggi makom Nabi kita Muhammad. Israel permisi dulu. Permisi dulu. Andai kata Nabi tidak mau sampai wahyu ini, masih ada Nabi kita itu. Di dohirnya. Kalau engkau izinkan ya Rasulullah, aku akan cabut ruh. Lalu Nabi kelihatan seperti orang cemas. Cemas kenapa ini Nabi? Takut neraka? Tidak. Takut tidak masuk surga. Surga hadirin tidak dibuka pintunya kecuali Nabi yang lebih awal. Bukan itu semua. Jibril mana Jibril mana Jibril dicari Nabi. Akhirnya Jibril datang. Jibril, basyirni, berikan aku kabar gembira. Apa yang diberikan Allah kemuliaan untuk aku? Nanti kata Jibril, futihat abwabus sama. Itu pintu langit sudah dibuka wahai Rasulullah. Wal malaikatu saffu sufufan. Itu malaikat sudah berjejer berbaris. Yantadhiruna li ruhik. Dia menunggu ruh engkau datang. Wa abwabul jannah qad futihat. Juga pintu surga juga sudah dibuka. Pintu surga sudah dibuka ketika ruh Nabi akan dicabut. Wal hur kulluha qad tazayyanat. Semua bidadari yang ada di surga sudah berhias dengan secantik-cantiknya untuk menunggu datangnya ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, alhamdulillah. Apakah sampai di sini Nabi puas? Tidak, saudara. Nabi masih ada satu permintaan. Wahai Jibril, kaifa yakunu ummati yaumal qiyamah? Bagaimana keadaan umatku nanti di yaumil qiyamah kalau setelah aku meninggal? Lihat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sikap Nabi, kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dicabut ruh, nego dulu dengan Jibril. Nego dulu baik-baik dengan Jibril. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal jannata la tadkhulu 'alaiha jami'ul anbiya hatta tadkhulaha anta." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu surga tidak akan dimasuki semua nabi kecuali engkau yang lebih awal memasuki. Wa haramtuha, dan Allah haramkan itu surga tidak akan dimasuki. La tadkhuluha jami'ul umam hatta tadkhulaha ummatuk, sampai dimasuki oleh umat engkau yang lebih awal memasuki surga tersebut. Ini kabar dari Jibril kepada Nabi Muhammad sebelum ruh beliau dicabut. Itu wahai Nabi Muhammad, surga tidak akan dimasuki semua nabi dan tidak dimasuki semua umat kecuali engkau dan umat engkau lebih awal masuk ke dalam surga tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa jawab Nabi? Qattar qalbi wa dhahaba ghammi. Kalau gitu aku senang wahai Jibril, umatku sudah dipastikan semua masuk ke dalam surganya. Ini perhatian Nabi, ini ra'fah Nabi, ini rahmah Nabi, ini aziznya Nabi, ini harisnya Nabi, ini perhatian Nabi semua buat kita semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi sedikit lagi, mohon maaf. Yang sedikit yang perlu kita baris bawahi, kalau kita sudah paham bagaimana perhatian Nabi kepada kita, yang perlu kita tanyakan bagaimana perhatian kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana sikap kita kepada Nabi Muhammad? Harapan kita pulang dari majelis ini, dari maulid ini, tidak ada lagi niat dan tujuan kita kecuali menyenangkan baginda Nabi Muhammad, kecuali membanggakan Nabi Muhammad.
kecuali membuat tenang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berjuang punya cita-cita tidak lain kecuali kita ini mendapat kesenangan di dunia dan di akhirat kelak. Apakah kesenangan Nabi ini kita nodai dengan tidak menuruti apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad? Pikirkan jauh dalam-dalam bagaimana kehidupanku ini. Apakah aku seorang umat yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah istriku istri yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Apakah anak turunanku sebagai anak yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buka pintu hati kita, pasang niat paling dalam. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita usahakan, tidak ada lain tujuannya untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang, bangun malam sholat tahajud, Nabi senang. Subuh sholat jamaah, Nabi senang. Pagi baca Quran, ada waktu baca Quran, Nabi senang. Anak cium tangan bolak-balik taat sama orang tua, Nabi senang. Istri cium tangan bolak-balik dengan suami, Nabi senang. Nabi bangga. Jangan ngomel, jangan bermamai. Ada sambungannya? Jangan mekes, jangan muka masam, cemberut, merangut. Cemberut dengan laki, Nabi cemberut dengan pianbu. Ngancamkah kita guru? Nih, ini kisahnya. Tapi bujuran ini. Makanya sama juga laki kutut pelit meneh juga nik mau beri pitis banyak kayak apa mau senang aku. Nah, itu urusan laki. Itu urusan laki. Kita punya kewajiban, sembahyang jalankan, puasa dilakukan, zakat dibayar. Apalagi kalau ada duit naik haji, habis itu taat dengan laki. Kata Nabi, pian ibu pilih aja sorga yang mana pian mau masuki. Aku jelas sorga Firdaus yang ada Nabi Muhammad di situ. Pian pilih, coblos nomor berapa itu. Sorga Firdaus, sorga Illiyin, di situ Nabi nginap. Kata Thauban, aku nih ya Rasulullah punya badan kurus, punya muka pucat. Kalau aku ingat akhirat, aku ingat engkau ya Rasulullah. Andai kata aku masuk sorga jua, aku masih khawatir. Apakah sorga satu level dengan sorga yang engkau diami? Kalau aku masuk sorga, di sana tidak ada diri engkau ya Rasulullah, aku masih sakit hati. Tetapi kalau aku tidak masuk surga berarti aku ini tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajahmu yang indah ya Rasulullah. Jadi amalan masuk surga bagi kita, khususnya ibu-ibu, yang membuat senang Nabi itu aja sudah, apa aja. Ini Nabi senang apa enggak ini? Nah itu lakukan sudah. Enggak perlu banyak puasa sunat, enggak perlu banyak sedekah sunat, enggak perlu banyak sholat sunat. Yang penting bahagiakan laki. Yang laki wajib didik istri, wajib didik istrinya habis-habisan, full pokoknya sudah. Qurannya dilajari, fikihnya dipahamkan, tauhidnya diberitahu, tasawufnya dikasih tahu istri. Itu tugas laki. Ini mau kawin lagi dibawa guru ke rumah, ini guru jelaskan dulu, mahnya orang berbini dua kayak apa rasanya supaya baik ini. Akhirnya perjuangan itu sukses, Bib. Bisa lakinya diizinkan oleh bininya kawin lagi, kawin, tapi fikihnya tidak diajari, kebajian tidak dibawa, Qurannya tidak paham. Hati-hati. Dosa bini 2, 3, 4 habis ngumpul di laki tadi itu. Nah, oleh karena itu kalau mau kawin lagi, pikir-pikir dulu lah. Nah, makanya kami ini belum ada yang berbini 2 di sini, ada kami 2 ini. Habib 2 kali belum, 1 jawab. Nah ini termasuk orang yang masih memikirkan kita ini. Yang iyanya takut belah. Itu tadi. Mudah-mudahan manfaat hadirin. Sekali lagi, semua tingkah laku kita pikirkan apakah ini akan menyenangkan Nabi Muhammad atau tidak. Jangan kecewakan Nabi Muhammad. Lalai sholat, Nabi kecewa. Malas baca Quran, Nabi kecewa. Punya duit banyak, sedekah malas, Nabi sakit hati.
punya duit banyak, nak mau berangkat haji, Nabi sakit hati. Bantu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, melalui perayaan Maulid Nabi ini mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, hapuskan dosa yang ada di hatiku untuk melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, bukakan hijab yang selama ini menutup antara aku dengan Nabi Muhammad sehingga aku bisa menatap wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, hapuskan dosaku, dosa keluargaku, dosa istriku, dosa anakku, dosa muridku, dosa tetanggaku, supaya kami semua bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir hayat, ya Allah, semua godaan syaitan akan datang, maka kami berharap datangkan wujud Nabi Muhammad untuk membimbing kami ketika menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan nanti di dalam kubur kita ditinggalkan oleh anak, istri dan famili semua, kita akan berhadapan dengan munkar dan nakir. Datangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Di yaumil mahsyar kita akan menghadapi huru-hara yang dahsyat ya Allah. Kita akan menghadapi huru-hara yang luar biasa. Tidak ada lain yang bisa kita minta tolong kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tampakkan wajah Nabi Muhammad kita di yaumil mahsyar sehingga kami bisa berlindung, minta tolong, minta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke telaga Kautsar. Tuangkan itu telaga melalui tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui Shiratal Mustaqim dengan bimbingan baginda Nabi Muhammad hingga masuk ke surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.